Halo, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus atau tidak berbelok. Contohnya, motor yang berjalan pada lintasan lurus. Lalu apa yang dimaksud dengan kinematika gerak lurus? Kinematika gerak lurus adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperdulikan penyebab timbulnya gerak tersebut. Kinematika gerak lurus terdiri atas 1. Perpindahan dan jarak, 2. Kelajuan dan kecepatan rata-rata, 3. Kecepatan sesaat, 4. Jenis gerak lurus, 5. Gerak vertikal. 1. Perpindahan dan jarak. Jarak dan perpindahan merupakan dua hal yang berbeda. Jarak dapat diibaratkan sebagai jarak tempuh total atau panjang lintasan suatu benda terhadap titik acuan. Perpindahan didefinisikan sebagai jumlah gerak suatu benda yang diukur dalam arah tertentu. Perpindahan dapat diibaratkan sebagai jarak antara titik acuan dengan posisi akhir. Rumus jarak sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Rumus perpindahan, delta S sama dengan S2 dikurang S1, di mana delta S adalah perpindahan. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak sama dengan 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Perpindahan atau X sama dengan X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan 5. 2. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh suatu benda bergerak selama waktu tertentu. Secara umum, rumus kelajuan rata-rata adalah sebagai berikut. V sama dengan X per T, di mana V sama dengan kelajuan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Kecepatan rata-rata adalah total perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda bergerak selama waktu tertentu. Secara umum, rumus kecepatan adalah sebagai berikut. V rata-rata sama dengan delta X per delta T, di mana V sama dengan kelajuan, delta X sama dengan perpindahan, delta T sama dengan interval waktu. Contoh soal, sebuah benda bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B. Jika AB sama dengan 50 meter, BC sama dengan 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Dari soal berikut, kita ketahui bahwa jarak sama dengan AB ditambah CB sama dengan 50 ditambah 30 sama dengan 80 meter. Perpindahan sama dengan AC sama dengan 50 kurang 30 sama dengan 20 meter. Maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak per selang waktu. V sama dengan 80 per 20 sama dengan 4 meter per second. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. V rata-rata sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 meter per second. 3. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah suatu kecepatan benda yang bergerak pada titik waktu tertentu. Jika benda memiliki kecepatan seragam, maka kecepatan sesaat mungkin sama dengan kecepatan standarnya. Contohnya speedometer di sepeda motor. Rumus kecepatan sesaat. V rata-rata sesaat sama dengan limit delta S rata-rata per delta T sama dengan ds rata-rata per dt. Keterangan. V sesaat sama dengan kecepatan sesaat, delta S sama dengan perubahan jarak, delta T sama dengan selang waktu. Contoh soal, mobil yang dikendarai oleh Rio Haryanto melaju dengan persamaan gerak berikut. XT sama dengan T kubik ditambah 2T kuadrat ditambah 2T tambah 2, dengan X dinyatakan dalam meter dan T dalam detik. Hitunglah kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3. Pembahasan. V sesaat sama dengan XT. V sesaat sama dengan 3T kuadrat ditambah 4T tambah 2. V sesaat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 dikali 3 ditambah 2. V sesaat sama dengan 27 ditambah 12 ditambah 2. V sesaat sama dengan 41 m per second. Jadi kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3 adalah 41 m per second. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak lurus beraturan atau GLB, 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap dan tidak adanya percepatan pada objek, sehingga nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A sama dengan 0. Berikut rumus GLB. V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan,
S sama dengan perpindahan atau biasanya juga disebut sebagai jarak tempuh. T sama dengan selang waktu atau waktu tempuh. Contoh soal, sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Diketahui S sama dengan 200 meter, T sama dengan 50 detik. Penyelesaian, V sama dengan X per T sama dengan 200 per 50 sama dengan 4 meter per X. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatan tetap. Rumusnya, Vt sama dengan V0 kurang lebih At. Vt kuadrat sama dengan Vo kuadrat kurang lebih 2As. S sama dengan V0T kurang lebih setengah At kuadrat, di mana V0 sama dengan kecepatan awal, Vt sama dengan kecepatan akhir, A sama dengan percepatan atau perlambatan, T sama dengan waktu, S sama dengan jarak. Berikut grafik GLBB dipercepat dan grafik GLBB diperlambat. Contoh soal, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Penyelesaian, V0 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. Vt sama dengan 0, S sama dengan 8 meter. Vt kuadrat sama dengan Va kuadrat dikurang 2As. 0 sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali 8. 0 sama dengan 400 dikurang 16A. 16A sama dengan 400. A sama dengan 400 per 16. A sama dengan 25 meter per second kuadrat. Gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal dan merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak vertikal terdiri dari gerak jatuh bebas atau GJB, gerak vertikal ke bawah atau GVB, dan gerak vertikal ke atas atau GVA. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon. Gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Rumus gerak vertikal ke atas adalah Vt sama dengan V0 dikurang Gt, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2Gh, H sama dengan V0T dikurang setengah Gt kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda, T adalah waktu tempuh, G adalah percepatan gravitasi, V0 adalah kecepatan awal benda, dan Vt adalah kecepatan benda saat T second. Contoh soal, sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda, B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2Gh, 0 sama dengan 10 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali H maksimal. 20 dikali H maksimal sama dengan 100. H maksimal sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 meter. B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, Vt sama dengan V0 dikurang Gt, 0 sama dengan 10 dikurang 10T, 10T sama dengan 10, T sama dengan 1 second. Gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Rumus GVB adalah Vt sama dengan V0 ditambah Gt, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2Gh, H sama dengan V0T tambah 1 per 2 Gt kuadrat. Gerak jatuh bebas atau GJB merupakan GLBB vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Rumus GJB adalah Vt sama dengan Gt, Vt kuadrat sama dengan 2Gh, H sama dengan setengah Gt kuadrat. Contoh soal, sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika G sama dengan 10 meter per second min 2, maka kecepatan batu saat menjatuh tanah adalah Vt kuadrat sama dengan 2Gh, Vt sama dengan akar 2Gh, Vt sama dengan akar 2 kali 10 kali 40,
Vt sama dengan akar dari 800. Vt sama dengan akar 400 kali 2. Vt sama dengan 20 akar 2 meter per second. Gerak peluru merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Gerak peluru merupakan kombinasi dari GLB dan GLBB. Rumus sumbu X adalah X sama dengan Vxt. Rumus sumbu Y, Vy sama dengan V0Y tambah kurang GT. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat tambah kurang 2GH. H sama dengan V0YT tambah kurang setengah GT kuadrat. Contoh gerak peluru dalam kehidupan sehari-hari ialah 1. Seseorang yang lompat ke kolam renang. 2. Gerakan bola basket. 3. Gerakan bola voli. Contoh soal. Peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 3 meter per second dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, maka elevasinya adalah n derajat dengan n sebesar. Penyelesaian. Jarak horizontal terjauh untuk contoh soal gerak parabola adalah X sama dengan V0 kuadrat sin 2n per G. 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 kuadrat sin 2n per 9,8. Sin 2n sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 9,8 per 1,96 kali 10 pangkat 6. Sin 2n sama dengan 1, 2n sama dengan 90 derajat, n sama dengan 45 derajat. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bella, Ika, Rio, Cynthia, Adelia, Farel, dan Abdul mengucapkan terima kasih.